Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep dasar income. Income atau pendapatan didefinisikan dalam rangka penyusunan penyajian laporan keuangan sebagai tanda peningkatan ekonomi dalam periode akuntansi tertentu. Menurut FASP, income atau pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya terhadap aktiva satu kesatuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama dari satu kesatuan usaha yang berkesinambungan. Pendapatan memiliki 3 prinsip. Yang pertama, hakikat dari komponen-komponen pendapatan. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, pendapatan waktu dari pengakuan pendapatan. Pendapatan dinilai dalam hal dari produk dan jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Nilai ini mewakili ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang yang terdiskonto atas uang yang diterima atau yang akan diterima dalam pertukaran dengan produk dan jasa yang ditransferkan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Dua interpretasi ini dihasilkan oleh konsep pendapatan, di antaranya 1. Diskon kas dan pengurangan apapun dengan harga yang tetap. Yang kedua, untuk transaksi non-kas, nilai ditetapkan setara dengan nilai pasar wajar yang dari pengorbanan yang diterima atau yang diberikan, mana yang akan dipilih, yang lebih mudah atau yang lebih jelas untuk dihitung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari income atau pendapatan. Karakteristik yang membentuk pengertian dari pendapatan atau income yaitu yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset seperti arus masuk atau peningkatan aset lainnya, jumlah aset baru yang diterima dari pelanggan, aliran dana dari pelanggan yang menyebabkan peningkatan manfaat ekonomi. Yang kedua, yaitu kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang terus-menerus. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama atau operasional perusahaan seperti memproduksi barang, mengirimkan barang, memberikan jasa, atau kegiatan lainnya yang mengarahkan kepada keuntungan. Yang ketiga yaitu pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Yang keempat, suatu entitas atau suatu badan usaha. Yang kelima, produk perusahaan seperti barang dan jasa. Yang keenam, pertukaran produk. Yang ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang kedelapan, mengakibatkan kenaikan ekuitas atau mengubah ekuitas pemilik. Beberapa karakteristik di atas dapat dikatakan merupakan turunan atau konsekuensi seperti karakteristik nomor 3 sampai nomor 8 merupakan penjabaran dari 3 karakteristik sebelumnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa karakteristik nomor 1 dan nomor 2 merupakan karakteristik utama, sedangkan lainnya merupakan karakteristik konsekuensi, pendukung, dan penjelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan income. Prinsip dari pengakuan pendapatan adalah memberikan informasi kepada perusahaan bahwa mereka harus mengakui pendapatannya ketika sudah direalisasi atau telah diterima. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan yang benar melibatkan 3 syarat. Yang pertama, pada saat sebuah perusahaan melakukan pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan cash. Yang kedua, ketika aset yang diterima perusahaan siap untuk ditukarkan menjadi sejumlah uang. Dan yang ketiga, ketika sebuah perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya untuk mendapatkan keuntungan. Ada 4 transaksi pendapatan yang berhubungan dengan prinsip ini. Yang pertama, atas penjualan produk pada tanggal penjualan. Tanggal ini biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal pengiriman produk ke pelanggan.
Yang kedua, atas penyelesaian jasa ketika jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Ketiga, atas pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, paragraf 19 PSAP 12, pendapatan LO atau laporan operasional menyatakan bahwa pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Hak atas pendapatan yang timbul dan belum diterima aliran kasnya dicatat sebagai piutang atau receivable. Sementara pendapatan yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi haknya entitas dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan atau deferred revenue. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk kas bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan normal entitas pada periode tertentu. Jika arus masuk kas tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengukuran income. Menurut PSAK nomor 23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Akuntansi berdasarkan transaksi bertolak belakang dengan konsep dasar income secara ekonomi. Dalam hal income secara akuntansi ditentukan hanya dengan mengukur net aset yang dicatat saja, dengan pengecualian transaksi dari atau kepada pemilik dalam suatu periode. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan akan diakui dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran tersebut adalah 1. Biaya historis. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayarkan jika aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan yang terakhir adalah nilai sekarang. Aset dicatat sebesar arus kas masuk neto masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diekspektasikan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian income atau dapat disebut sebagai penghasilan. Income merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, income ini meliputi yang pertama, pendapatan atau dapat disebut sebagai revenue. Yang kedua, keuntungan atau dapat disebut sebagai gain, di mana pendapatan ini timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas biasa yang dikenal dengan sebutan penjualan, penghasilan jasa, bunga, royalti, dividen, dan sewa. Sedangkan keuntungan timbul dari transaksi idedensial di luar transaksi perusahaan yang dapat menambah pendapatan. Contohnya seperti keuntungan dalam pelepasan aset, atau misalkan contoh lainnya yaitu keuntungan yang belum direalisasikan dari efek tersedia untuk dijual. Nah, income itu dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan beberapa cara yang berbeda, sehingga dapat menyediakan informasi yang relevan untuk membuat keputusan ekonomi. Nah, kemudian income atau penghasilan
ini tuh selalu disajikan paling awal atau utama. Nah, kenapa sih bisa demikian? Karena income atau penghasilan merupakan aliran uang masuk utama sebelum dikurangi biaya-biaya. Jadi, selalu disajikan di awal. Dengan posisinya yang merupakan posisi awal atau posisi utama, tentu saja income dan penghasilan akan menjadi salah satu hal yang penting untuk diperiksa oleh pajak atau investor maupun stakeholder lainnya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengungkapan income. Nah, apa sih pengungkapan income? Jadi, menurut PSAK nomor 23, pengungkapan adalah proses akuntansi di mana entitas menunjukkan atau mengungkapkan satu, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode apa yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. 2. Jumlah dari setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. 3. Pendapatan yang berasal dari hasil pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Nah, mungkin itu adalah materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.